Pada video demo ini, kami menampilkan sistem smart parking berbasis web. Sistem ini memiliki dua role utama, yaitu admin dan user. Admin dapat menjaga dan mengelola data slot parkir, memantau dashboard, dan melihat data booking. Sedangkan user dapat melihat slot parkir yang tersedia dan melakukan booking parkir. Pertama, admin login ke sistem untuk melihat dashboard utama. Nah, pada dashboard ini menampilkan ringkasan data parkir seperti jumlah slot tersedia, dan data booking. Selanjutnya, admin dapat mengelola data slot parkir melalui menu slot yang ada di sidebar sebelah kiri. Nah, jika ingin menambahkan slot parkir, contohnya di sini ada sampai D2, contohnya mau menambahkan slot untuk D3, admin juga bisa langsung merubah status book slotnya. Nah, setelah itu demo dilanjutkan dari sisi user. Nah, setelah user login ke sistem, user dapat melihat daftar slot parkir yang tersedia, lalu melakukan booking pada salah satu slot. Nah, contohnya jika ingin melakukan booking pada slot A1, user tinggal memilih slot A1 lalu memasukkan plat kendaraan, durasi parkir. Nah, setelah booking berhasil, data tersebut dapat dilihat pada riwayat booking user. Nah, untuk membuktikan bahwa data saling terhubung, admin login kembali dan membuka menu booking. Nah, data booking yang dibuat oleh users akan masuk ke sistem admin. Data ini juga akan tersimpan pada database MariaDB melalui XAMPP. Nah, ini adalah booking yang dilakukan tadi. Nah, setelah itu admin juga dapat langsung mengkonfirmasi atau menolak booking yang dilakukan oleh user. Nah, jika setuju, maka booking berhasil disetujui. Nah, setelah itu ada laporan. Nah, di laporan ini juga akan terdapat grafik pendapatan 7 hari dan riwayat statistiknya. Nah, jika ingin di laporan ini juga bisa ekspor ke CSV. Nah, setelah diekspor akan muncul data seperti ini. Nah, ini adalah data yang akan diekspor dari laporan. Nah, dengan demikian, sistem smart parking ini dapat membantu proses pengelolaan parkir menjadi lebih digital, terstruktur, dan mudah dipantau. Terima kasih. Nah, pada bagian data engineering, kami akan mendemonstrasikan bagaimana data parkir diproses mulai dari input pengguna, penyimpanan ke database, hingga ditampilkan kembali dalam dashboard dan laporan. Nah, untuk database itu ada. Nah, pada database-nya ada beberapa tabel utama, yaitu tabel users, parking slot, bookings, dan tarif. Nah, database kami dirancang menggunakan MariaDB atau MySQL. Data disimpan dalam beberapa tabel yang saling berelasi untuk mengurangi redundansi dan menjaga integritas data. Nah, ini cara kerjanya itu pertama login dulu sebagai user. Nah,
saat pengguna melakukan booking, data kendaraan dan slot parkir akan dikirim ke server melalui form aplikasi. Nah, pada tahap ekstrak, data diperoleh dari input pengguna. Pada tahap transform, sistem melakukan validasi data seperti ketersediaan slot dan format input. Pada tahap load, data disimpan ke database dan dapat digunakan oleh modul lain dalam sistem. Nah, data yang diinput oleh user tadi akan masuk ke dalam tabel bookings di database. Nah, data booking memiliki relasi dengan tabel pengguna dan tabel slot parkir, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan jelas. Contohnya ada user ID, ID slot, dan waktu booking. Nah, sekarang untuk di bagian admin, nah, data transaksi yang tersimpan dapat diekspor menjadi laporan untuk kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan. Ini adalah contoh data yang berhasil diekspor sebagai laporan oleh admin. Nah, data yang telah tersimpan kemudian diolah menjadi informasi yang ditampilkan dalam dashboard untuk membantu monitoring kondisi parkir. Contohnya adalah ada grafik statistik jumlah booking dan pendapatan 7 hari terakhir, lalu distribusi slot yang tersedia, terisi dan di booking, lalu grafik batang untuk pendapatan 7 hari, dan juga ada ringkasan, tabel ringkasan.
Oke, baik. Di sini saya sudah memasukkan kode konfigurasi dan juga kode untuk firewall-nya. Di bagian atas dari router enable sampai ke penomoran IP address sesuai dengan IP address yang sudah kita masukkan ke dalam perangkat-perangkat yang kita gunakan. Itu adalah bagian konfigurasi. Sedangkan setelah exit masuk ke access list dengan IP yang sudah kita masukkan sampai ke bagian interface dan juga bagian akses grupnya, itu adalah bagian untuk firewall-nya. Sekian dari konfigurasi jaringan dan juga kode firewall kami. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan untuk sistem kami, yaitu smart parking berbasis web. Di sini kami menggunakan 6 perangkat, yaitu 2 PC, 2 server, 1 router, dan juga 1 switch sebagai penghubung antara perangkat-perangkat lainnya. Sebelum masuk ke konfigurasinya, kita akan memasukkan alamat IP-nya. Untuk alamat IP PC, kita bisa masukkan ke menu desktop, IP configuration, dan kita akan memasukkan IP-nya. IP-nya sudah ada seperti yang ada di dalam tabel IP address, subnet mask, default gateway-nya. Setelah itu kita ke ke server. Untuk memasukkan IP-nya itu masih dengan cara yang sama, yaitu IP desktop, IP configuration. Untuk memasukkan alamat IP-nya di IP address bagian tabelnya, yaitu dengan IP 192.168
1.1.3. Setelah itu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Masuk ke router. Untuk routernya IP-nya dimasukkan ke config fast ethernet 0.0, dan juga kita akan masukkan ke tabel IP address dengan IP-nya 192.1.68.1.1. Setelah memasukkan alamat IP-nya, kita akan ke CLI untuk memasukkan kode konfigurasi dan juga kode firewall-nya.